lanjut pengujian metode tamyiz oleh Kiai Abazazun Fatin SEMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Berani ya diuji ya? Berani nggak? Berani ya? Berani. Ustaz musyrifnya berani diuji ya? Nggak, maksudnya santrinya berani diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana ilaina wa yassar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhu Qur'an wa nahnu insyaallah minasy syahidin wal alimin wal faqihina wal amilin bi hurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mendapatkan keberkahan ya dari khatimin dan khatimat Al-Quran, juga dari pengasuhnya Kiai Qusaid serta Bunyai. Mudah-mudahan kita semua wali murid, khususnya orang tua khatimin dan khatimat, insyaallah kita nanti akan diajak oleh khatimin dan khatimat ke dalam Al-Quran, karena mereka di depan kita ini adalah hammalatul Quran, orang-orang yang dalam dirinya membawa Al-Quran. Mereka diberikan kedudukan yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat dan keberkahan kepada 10 orang yang dicintai oleh mereka, yang ingin diajak ke surga oleh mereka. Silahkan mendaftar ke mereka. Mereka adalah calon-calon penghuni surga yang ada di depan mata kita. Mereka punya hak untuk membawa 10 orang yang dicintainya. Agar kita dicintai oleh khatimin dan khatimat dan hammalatul Quran, banyak-banyaklah kasih hadiah ya. Mau dikasih hadiah? Mau nggak? Khatimin dan khatimat mau dikasih hadiah? Mau. Dan bawa serta mereka ke dalam Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya wali murid khatimin dan khatimat, hari ini di atas panggung kita menyaksikan anak-anak kita yang sudah khatmil Quran, ada 5 juz, 10 juz, 15 juz sampai dengan 30 juz. Saya mendapatkan kabar gembira dari Kiai Qusay bahwa di antara khatimin dan khatimat 30 juz ini, tidak saja mereka khatmil Quran 30 juz, tetapi dia khatmil Quran ya lafzan, tartiban wa ma'nan. Mereka ini hafal Quran 30 juz beserta tarjamahnya. Dan saya mendapat kabar bahwa sebelum mereka menghafalkan 30 juz Al-Quran ini, mereka terlebih dahulu menghafalkan terjemah Al-Qurannya 30 juz, 1 hari 1 juz, atau hafal Quran one day 1 juz. Ini adalah kabar gembira karena hafil dan hafizat Indonesia biasanya hanya hafal tartibul lafzil Quran, dan yang terbayang di hatinya itu hanya tajwidnya. Tetapi saya ikut merasakan bersama khatimin dan khatimat, di tangan saya ada nama-nama khatimin dan khatimat yang sudah khatam 30 juz Al-Quran dan juga khatam terjemah 30 juz dalam Al-Quran. Bagi mereka yang sudah khatmil Quran 30 juz dan khatmil Quran terjemah Quran 30 juz, maka bacaan Quran yang dia rasakan di hatinya itu seperti sedang membaca koran.
Apa bedanya? Bulan yang lalu saya berkunjung ke sini bertemu dengan Bu Nyai ketika mereka baru atau sedang proses menghafal terjemah Quran 30 juz dengan target one day one juz, maka kemudian berdampak kepada cara mereka menghafal Al-Quran. Itu Bu Nyainya bilang, Abah, saya menyaksikan mereka tidak seperti sedang menghafal Quran, tetapi sedang menghafal kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa mereka sedang menghafal kisah yang ada dalam Al-Quran? Karena angkatan-angkatan sebelumnya mereka menghafal urutan mufradat atau urutan kalimah yang ada dalam Al-Quran, tetapi saya melihat mereka seolah-olah sedang membaca atau menghafal cerita yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kiai Qusay dan Punyai, karena ini adalah angkatan pertama yang hafal terjemah Al-Quran 30 juz yang diwisuda. Di tempat kami di Bait Tamis di Indramayu belum pernah ada khatamannya karena kami belum menyetorkan, karena para santri kami belum menyetorkan hafalan terjemah Al-Quran 30 juz kepada musyrif dan musyrifahnya. Oleh karena itu sekali lagi ini menginspirasi Pak Kiai. Saya kesini datang beserta rombongan. Di antara rombongan itu adalah ada pimpinan pesantren tahfidz Darul Mansur Darul Quran, salah satu pesantren yang dikelola oleh Kiai Yusuf Mansur. Kemudian saya juga membawa rombongan musyrif dan musyrifah dari pesantren-pesantren tahfidz yang ada di Indonesia yang sekarang sedang mempelajari tahfidz terjemah Al-Quran di Bait Tamis. Sengaja saya ajak ke sini karena mudah-mudahan diawali di Darul Ma'arif Ciamis ini kita akan menggerakkan sebuah gerakan besar, gerakan baru, yaitu seluruh hafidz dan hafidhat di Indonesia bukan saja hafidz lafzul Quran atau hafidz kalimatil Quran bitartib, tetapi hafidz dan hafidhat Quran wa ulumul Quran. Mahya ulumul Quran, apa saja yang masuk dalam kategori ulumul Quran? Yang paling gampang adalah satu, menghafal terjemahnya. Jadi memahami terjemah Al-Quran, hafal terjemah Al-Quran 30 juz adalah ulumul Quran yang paling gampang untuk menghafalkannya. Coba kepada wali murid yang hafalannya 30 juz saya mohon berdiri. Wali muridnya dimohon berdiri. Yang anaknya di wisuda 30 juz dimohon berdiri. Ngadeg. Nah, inilah adalah orang-orang tua yang hari ini sedang berbahagia karena anaknya sudah hafal Quran dan terjemahnya. Bangga nggak ibu-ibu dan bapak-bapak anaknya hafal Quran dan terjemahnya? Wali murid yang lain ingin menyusul? Ayo suruh anak-anaknya untuk menghafal Quran dan terjemahnya di Darul Ma'arif agar mereka semangat, kasih uang jajan lebih banyak. Setuju? Santri setuju? Wow, setuju gitu ya. Ya, naikin uang jajannya agar mereka semangat menghafal Quran dan terjemahnya. Ya, setuju ya santri ya? Ya, saya mewakili suara hati santri ini menyampaikan kepada wali murid. Ya, silahkan duduk kembali. Terima kasih ibu-ibu, bapak yang dihormati oleh Allah karena punya anak-anak yang hafal Quran terjemahnya ya. Jadi sekali lagi ini adalah langkah awal. Kepada Kiai Qusay ya saya sampaikan bahwa ini bukan puncak ya. Ini bukan puncak prestasi santri Darul Ma'arif yaitu hafal Quran beserta terjemahnya. Ini adalah batu ya, ini adalah batu lompatan pertama untuk menciptakan santri-santri yang alim. Kenapa batu loncatan pertama? Karena menghafal terjemah Quran adalah bagian termudah dari ulumul Quran. Ibu bapak, bagus nggak, pinter nggak orang hafal Quran dengan terjemahnya?
bagus luar biasa, tapi itu baru langkah awal untuk menjadi alim Quran pada ilmu-ilmu yang selanjutnya. Kenapa? Karena mereka pun tidak hanya hafal terjemahnya ketika membaca Quran, tapi mereka juga alim i'rabul Quran. Sudah belajar tamyiz 2? Sudah belajar tamyiz 2, Kiai? Ada yang sudah. Bagi mereka yang sudah hafal, sudah belajar tamyiz 2, ketika mereka membaca Quran, dia tahu tajwidnya, dia tahu mana yang tarqiq, mana yang tafkhim, mana yang idgham, mana yang idham, mana yang ikhfa. Mereka juga paham i'rabnya. Otomatis seperti hafalnya tajwid ketika kita membaca Quran. Di antara mereka, saya diberikan nama, ada yang siap dites ya. Nanti siap dites nih, gitu kan, terjemahnya kayak apa. Karena setelah paham maknanya, mereka nanti akan belajar i'rabul Quran. Setelah i'rabul Quran, mereka juga akan belajar dengan tamyiz 3 tarkibul Quran. Setelah belajar tarkibul Quran, mereka akan belajar sarful Quran. Sudah berapa tuh? 4. Setelah belajar sarful Quran, mereka akan belajar i'lalul Quran, ta'lilul Quran. Setelah itu balaghatul Quran. Dan semuanya itu mudah apabila mereka sudah hafal Quran dan hafal terjemahnya. Berapa lama masing-masing ilmu itu? Nggak sampai sebulan kalau belajarnya di Darul Ma'arif. Waktu Kiai Kusoy belajar di tempat lain, bertahun-tahun belum ngerti. Jadi ini kepada wisudawan atau khotimin dan khotimat belum selesai ya, jangan keburu boyong ya, gitu kan. Pelajari i'rabul Qur'annya, pelajari tarkibul Qur'annya, pelajari sarful Qur'an, i'lalul Qur'an, dan balaghatul Qur'an. Nanti kepada ustadznya, musyrifnya ke Indramayu lagi untuk diajarin balaghatul Qur'an, supaya setiap kita baca Qur'an ngerti balaghahnya. Dan itu sangat mudah. Jadi sekali lagi selamat kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang anak-anak putra-putrinya di wisuda, dan juga saya memberikan semangat kepada wali murid yang anak-anaknya belum wisuda. Kasih mereka semangat dengan memberi uang jajan lebih banyak ya. Setuju ya? Yuk yang setuju angkat tangan. Wah, santri semuanya angkat tangan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu dan Bapak, saya akan menjelaskan mengapa mereka begitu mudah menghafal terjemah Quran 30 juz. 1 hari 1 juz. Coba wali murid, ada yang siap nggak menghafal terjemah Quran 1 hari 1 juz? Angkat tangan. Nanti saya pondokin di Darul Ma'arif. Anaknya bisa itu, gitu kan. Nah, ibu dan bapak, menghafal terjemah Quran 1 hari 1 juz itu sangat gampang. Kenapa? Karena untuk setoran one day one juz atau harus 1 hari 1 juz, mereka terlebih dahulu belajar tamyiz 1. Jadi ada syarat untuk bisa terjemah Quran 1 hari 1 juz. Yang pertama adalah lulus tamyiz 1. Kemudian di dalam pelajaran tamyiz 1 itu ada diajarkan kepada mereka namanya mufradat kaukaban. Apa itu mufradat kaukaban? Mufradat Quran yang sering diulang di dalam Al-Quran. Ibu bapak, mufradat Quran banyak atau sedikit? Sedikit. Cuma 2065 mufradat. Cuma berapa? 2065 mufradat. Ari bahasa Sunda teh aya sabaraha mufradatna? 22.000. Quran bung 2.000. Jadi siapa yang hafal mufradat Sunda atuh gampang ngafal mufradat Quran, dan mufradat Quran teh hanya 2.000 mufradat. Mufradat Sunda sabaraha? 22.222. Pernah ngitung? Saya juga asal ngomong gitu kan. Anu pasti mah gitu kan, mufradat Quran tuh sangat sedikit, hanya 2065 mufradat. Naon mufradat teh? Apa bahasa Sundana mufradat? Kata-kata gitu nya. Kata dasar di dalam Al-Quran itu hanya 2065. Dari 2065 itu dibagi 3.
Satu huruf, dua isim, telu fi'il. Hafal mufradat huruf dengan terjemahnya? Hafal nggak? Hafal gitu kan. Kalau hafal mufradat huruf yang ada di Quran itu sama dengan hafal Quran 10,3 juz. Di Darul Ma'arif belajar menghafal huruf dengan terjemahnya sampai 3 hari. Berapa hari Ustaz? Huruf berapa hari? 1 hari sudah hafal huruf dengan terjemahnya, itu sama dengan hafal Quran 10,3 juz. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada isim dan fi'il yang terjemahnya sama dalam bahasanya. Rizkun, rizkullahi, apa artinya? Rizki Allah. Allah apa artinya? Allah. Itu ada sekitar 4,9 juz yang bahasa Quran terjemahnya sama dalam bahasa Indonesia, ditambah huruf 11,3 jadi berapa juz tuh? 10 tambah 4,9 berapa tuh? 15 juz. Belajarnya berapa lama di Darul Ma'arif? 1 minggu sudah hafal, sudah 15 juz. Sisanya tinggal berapa juz? Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal berapa? Tinggal mau apa tidak mondokin anaknya di Darul Ma'arif. Karena setelahnya ada 5,6 juz isim yang sering diulang dan 5,3 juz fi'il yang sering diulang, sehingga seluruh mufradat yang sering diulang yang totalnya 25,6 juz itu di Darul Ma'arif diajarkan dalam bentuk nyanyian. Berapa lama Ustaz? Isim sering diulang, fi'il sering diulang berapa lama? 2 minggu sudah hafal mufradat Quran 25 juz. Sisanya per halaman yang oleh Bu Nyai ditargetkan 1 hari 1 juz, itu hanya menghafal mufradat Quran yang jarang diulang, yang di Qurannya sudah ditandain, dikasih garis bawah, sehingga mereka menghafal Quran dan menghafal terjemahnya. Lebih mudah mana menghafal terjemah dan menghafal Qurannya? Adik-adik, santri-santri, lebih gampang menghafal terjemah atau Qurannya? Semuanya gampang tuh katanya. Keren atau anak ibu bapak? Ternyata semuanya. Menghafal terjemahnya gampang, menghafal Qurannya juga gampang. Insya Allah Kiai Kusoi, saya dengan beserta teman-teman jaringan pesantren-pesantren tahfidz akan meniru apa yang dilakukan oleh Darul Ma'arif. Insya Allah kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Kiai Kusoi beserta ibu dan seluruh asatidz dan santrinya akan mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan akan ada ribuan pesantren tahfidz yang akan meniru yang sudah dikerjakan di Darul Ma'arif, dan wisudawan pertamanya adalah putra-putri ibu bapak-bapak sekalian. Ini saya bawa rombongan di antara ibu bapak, ada yang dari pesantren-pesantren tahfidz yang saya ajak ke sini untuk menyaksikan wisuda ini. Sekarang tibalah saatnya untuk menguji. Diuji oleh saya atau diuji oleh Ustaz? Oleh saya? Ya baik. Ini ada beberapa nama, tapi saya paling suka dengan wisudawati atau khotimat yang namanya Dwi. Coba berdiri yang namanya Dwi, karena namanya sama dengan nama istri saya. Cuy-cuy gitu kan. Ini yang namanya Dwi ini. Karena namanya Dwi, jadi saya akan uji ya. Tadi Dwi baca apa? Surah apa? Al-Hasr. Ya. Silahkan baca dan terjemahkan. Nanti musyrif dari Darul Ma'arif dan musyrif dari pesantren lain memberikan penilaian ya, lulus apa enggak nih ya. Siap Dwi? Yang Dwi baca tadi tolong dibaca dan diterjemahkan. Bisa dimulai? Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwa dia Allahu Allah alladzi orang yang la tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia. Al-Maliku yang maha raja, Al-Qudusu yang maha suci, As-Salamu yang maha sejahtera. Tunggu, diulang. Orang tuanya Dwi berdiri. Silakan Pak. Nanti Bapak memberikan penilaian benar atau salah terjemahnya ya Pak ya. Siap katanya. Diulang. Bapak berdiri terus, sepanjang Dwi berdiri Bapak berdiri. Gimana Bapak mertua ini langsung duduk aja gitu. Ayo silakan. Huwa dia Allahu Allah alladzi orang yang la tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia. Al-Maliku yang maha raja, Al-Qudusu yang maha suci, As-Salamu yang maha sejahtera, Al-Mu'minu yang maha menjaga keamanan, Al-Muhaiminu yang maha pemelihara keselamatan, Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Jabbaru yang maha kuasa, Al-Mutakabbiru yang maha agung. Subhana maha suci, Allahi Allah, andari maha apa yang yusyrikuna mereka akan mempersekutukan. Huwa dia Allahu Allah Al-Khaliqu yang menciptakan, Al-Bari'u yang mengadakan, Al-Musawwiru yang membentuk rupa. La untuk hu dia Al-Asma'u nama-nama, Al-Husna yang baik. Yusabbihu dia akan bertasbih. La untuk hu dia ma apa fi di dalam as-samawati langit, wadan al-ardi bumi. Wadan huwa dia Al-Azizu maha perkasa, Al-Hakimu maha bijaksana. Bagaimana Pak? Benar terjemahnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah benar katanya katakan. 100. Siapa yang mau ngasih hadiah biar diajak ke surga? Bapaknya? Enggak, bapaknya enggak. Ibu-ibu, bapak ada yang mau ngasih hadiah ke depan? Kayaknya Dwi yang itu yang harus ngasih hadiah gitu kan. Ayo Uma, kasih hadiah Uma biar kita diajak ke surga oleh Dwi gitu. Silakan yang mau ngasih hadiah ke depan dan boleh ke Dwi, boleh ke yang lain gitu kan. Biar kita diajak ke surga. Silakan Pak ke depan Pak gitu kan. Ya, ini Dwi ngasih hadiah ke Dwi. Buat Dwi dan kawan-kawan. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah dari Darul Ma'arif Ciamis ini kita akan melahirkan khotimin dan khotimat yang hafidh Quran dan terjemahnya dan i'rabnya dan tarkibnya dan sarafnya dan i'lalnya dan ma'aninya dan balaghahnya dan tafsirnya, yaitu muradifnya dan mudadnya dari Al-Quran. Dan itu semua bisa kita ajarkan kepada putra-putri kita di lembaga-lembaga pesantren yang waktunya tidak lebih dari 1 tahun belajar. Siap ya santri-santri Darul Ma'arif? Siap akan menyusul kakak-kakak kita? Insya Allah, amin. Demikian ibu-ibu dan bapak sekalian, sekali lagi terjemahnya sudah luar biasa. Cuma saran Abah tadi kurang cepat menerjemahkannya. Bisa diulang lebih cepat? Bisa. Ibu bapak kalau kecepatannya seperti tadi itu masih mikir namanya, itu belum mungkin. Karena Dwi bisa menerjemahkan Quran dengan kecepatan 2 atau 3 kali lebih cepat, sampai kita yang tidak hafal terjemah Quran bingung apa yang diomongin. Bisa lebih cepat Dwi? Ayo diulang. Secepat Dwi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dia Allahu Allah alladzi orang yang tidak ada ilaha Tuhan illa kecuali huwa dia. Al-Maliku yang maha raja, Al-Qudus yang maha suci, As-Salamu yang maha sejahtera, Al-Mu'minu yang maha menjaga keamanan, Al-Muhaiminu yang maha pemelihara keselamatan, Al-Azizu maha perkasa, Al-Jabbaru maha kuasa, Al-Mutakabbiru yang maha agung. Subhana maha suci Allah ya Allah dari maha apa yang yusyrikuna mereka akan mempersekutukan. Huwa dia Allahu Allah Al-Khaliqu yang menciptakan, Al-Bari'u yang mengadakan, Al-Musawwiru yang membentuk rupa. La untuk dia Al-Asma'u nama-nama Al-Husna yang baik. Yusabbihu dia akan bertasbih. La untuk dia maha apa fi di dalam samawati langit wa dan ala di bumi. Wa dan huwa dia Al-Aziz maha perkasa, Al-Hakim maha bijaksana. Masya Allah. Yang kedua, Sabrina. Mana Sabrina? Berdiri. Sabrinanya berdiri dan orang tuanya berdiri. Dapat hadiah loh.
Sabrina. Orang tuanya Sabrina dimohon berdiri. Ya. Sabrina tadi baca apa? Baca surah apa makra'nya? Dibaca dulu Sabrina. Yang mau hadiah siap-siap keluarkan dompetnya. Silahkan baca dulu Qur'annya baru diterjemahkan. Langsung cepat terjemahnya ya. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami fatana kami bukakanlah untuk kamu fathan pembuka mubinan yang nyata li untuk yaghfira mengampuni la untuk kamu Allah ma apa yang taqaddama kerjakan min dari zambi dosa ka engkau wa dan ma apa yang ta'akhir mengakhirkan wa dan yutimma disempurnakan nikmathu iya ala atas ka engkau wa dan yahdiya menunjukkan ka engkau siratan jalan mustaqiman yang lurus wa dan yang surah menolong ka engkau Allah nasrun penolong aziz maha penolong azizan maha perkasa. Mau cukup atau mau terus? Mau terus kata terus saja ya terus. Huwa iya alladzi yang anzala ia telah menurunkan as-sakinata ketenangan fi di dalam qulubi hati-hati al-mu'minina orang-orang mukmin li untuk yazdadu mereka akan menambah keimanan ma'a beserta keimanan mereka wa dan li untuk Allah ya Allah junudu pasukan as-samawati langit wa dan al-ardi mumi wa dan kana ia telah menjadi Allah alim maha mengetahui hakiman maha bijaksana. Ibu tadi terjemahnya betul Ibu? Betul ya 100 buat Sabrina. Ayo siapa yang mau ngasih hadiah silahkan berdiri antarkan hadiahnya ke panggung. Ada? Uminya yang ngasih hadiah. Masya Allah Umi ini udah ngajarin ngasih hadiah lagi gitu kan. Oh silahkan Pak silahkan gitu kan. Yang mau ngasih hadiah silahkan gitu kan. Insya Allah uang itu uang jimat yang bisa diingat-ingat oleh Sabrina ketika nanti Sabrina masuk surga. Mencari siapa yang ngasih uang dulu waktu khataman gitu kan. Baik ibu-ibu sekalian, seperti inilah nanti kita berharap semua santri Darul Ma'arif, dar yang lain gitu kan, Darul Quran dan semua pesantren yang mengajarkan Al-Quran, insya Allah anak-anak kita setelah yang dilakukan oleh pertama kali di Darul Ma'arif ini akan seperti ini semua. Baca Qur'annya fasih, baca Qur'annya tartil, baca Qur'annya hafal terjemahnya, i'rabul Qur'annya, apanya lagi? Tarkibul Qur'an, sarful Qur'an, ta'lilul Qur'an, kemudian ma'anil Qur'an, balaghatul Qur'an, kemudian muradif dan mudad Al-Qur'an. Insyaallah akan menjadi keterampilan kita. Pertanyaannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang keduluan nyantrinya, marah nggak lebih pintar mereka daripada kita? Marah nggak? Enggak, kita harus bangga.
kita bangga dikalahkan oleh mereka. Saya ingat waktu saya seumuran segitu, saya masih fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'alan fahuwa fa'ilun. Mereka sudah mengerti bagaimana menerapkan fa'ala yaf'ulu fa'lan yang waktu kita belum apal dan belum mengerti apa maksud dari itu semua. Sekali lagi saya ingin menyampaikan tahniah dan kebanggaan saya kepada, khususnya kepada khotimin dan khotimat dari mulai yang sudah 30 juz sampai yang 5 juz, terlebih kepada Kiai Qusay dan Kiai yang sudah, yang kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Mudah-mudahan itu adalah sedekah jariah bagi Kiai Qusay dan seluruh asatidz di pesantren Darul Ma'arif, dan juga jariah dari seluruh orang tua yang sudah menitipkan anaknya di sini. Pahalanya akan mengalir terus sampai yaumil kiamah, dan mudah-mudahan Quran akan menemani kita di alam kubur dan sampai jannahnya nantinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.